Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Nur Ramadan. Saya berasal dari Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini saya dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak semester 4. Dan dalam video ini ditunjukkan untuk melengkapi ujian akhir semester pada mata kuliah PBO atau pemrograman berbasis objek atau juga bisa disebut OOP, Object Oriented Programming, yang dimana proyeknya di sini adalah membuat sistem akademik sederhana, mengimplementasikan pemrograman berbasis objek di dalamnya. Untuk soalnya di sini kita lihat. Untuk soal nomor 1, buat kelas yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan yang dibuat sebelumnya, karena sebelumnya ada tugas untuk merancang menggunakan UML. Kemudian 2, buatlah properti yang dibutuhkan pada kelas-kelas yang dibuat pada nomor 1. Kemudian untuk nomor 3, buatlah metode setter, getter, dan metode konstruktor pada setiap kelas. Dan nomor 4, buatlah minimal 3 metode fungsi di luar metode yang disebutkan pada nomor 3. Dan nomor 4, implementasikan konsep inheritance, polymorphism, encapsulation, dan abstraction pada kelas yang dibuat. Oke, selanjutnya kita langsung saja menuju untuk nomor 1, rancangan rancangan yang telah saya buat. Saya lihatkan dulu di sini ada 3 objek, yaitu mahasiswa, admin, dan dosen, yang di sini atributnya berada di sebuah sistem, yaitu input KRS, ubah nama, ubah password, kemudian input KHS atau input nilai sama saja, dan untuk ubah nama dosen dan ubah password juga ada. Oke, kemudian kita close saja. Kita akan masuk ke aplikasi atau tools NetBeans. Di sini untuk soal nomor 2, buatkan properti yang dibutuhkan pada kelas-kelas yang dibuat di nomor 1. Untuk kelas yang saya buat di sini ada kelas dosen, mahasiswa, dan admin. Kita masuk ke bagian dosen terlebih dahulu. Untuk atribut dosen yaitu ada ID, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian untuk mahasiswa di sini ada, untuk atribut kelas mahasiswa ada ID, nama, alamat, telepon, email, dan semester. Kemudian untuk nomor 4, untuk kelas admin, maaf, ada string ID dan nama. Dan tipe kelasnya adalah private. Dan pada kelas mahasiswa adalah private juga, dan dosen ada private juga yang telah saya buat. Kemudian kita cek lagi untuk yang kedua tadi, buat properti. Nah, tadi sudah dibuat propertinya, properti atau atributnya. Kemudian buatkan metode setter, getter, dan metode konstruktor pada setiap kelasnya. Oke, untuk kelas mahasiswa sendiri ini telah saya buat untuk metode konstruktornya. Untuk setter getternya ada di bawahnya. Untuk ini adalah set
untuk get ID, kemudian ini set ID, get nama, get alamat, nomor telepon, dan set nomor telepon, kemudian get email, set email, get semester, kemudian di bawahnya adalah set semester. Kemudian kita masuk ke bagian dosen. Untuk metode konstruktornya adalah ini, bisa dilihat terlebih dahulu. Kemudian untuk metode setter getternya ada di sini, bisa dilihat untuk setter getternya pada masing-masing properti atau atributnya. Kemudian kita masuk ke bagian admin. Untuk metode konstruktornya ada ini, bisa dilihat. Kemudian untuk metode setter getternya adalah ini, hanya ada 4 sesuai dengan properti yang ada, yaitu properti ID dan properti nama pada kelas admin. Setter getter ID, setter getter set get ID dan set ID, get nama dan set nama. Oke, cukup jelas mungkin. Kemudian kita buka soal kembali. Untuk soal nomor 4 dan nomor 5, buatkan minimal 3 metode fungsi atau metode penugasan ya, yang diperlukan pada setiap kelas. Kemudian untuk nomor 5, implementasikan konsep inter-return, polymorphism, encapsulation, dan abstraction pada kelas yang dibuat. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk program yang telah saya buat yang sudah mengimplementasikan konsep inter-return, polymorphism, encapsulation, dan abstraction tentunya. Dan sudah ada minimal 3 metode fungsi pada tiap kelasnya. Oke, di sini saya akan mulai dari bagian kelas abstrak yang telah saya buat. Kelas abstraknya di sini adalah kelas abstrak system, yang di dalamnya ada properti atau atributnya adalah keterangan dan string mata kuliah. Dan kemudian untuk metodenya yang ada di kelas sistem ini adalah metode KRS, kemudian KHS, dan kemudian absensi. Oke, kemudian untuk salah. Selanjutnya kita akan menerapkan di sini yang telah saya terapkan adalah kemudian inheritance dan polymorphism. Karena antara kedua inheritance dan polymorphism ini sangat dekat. Inheritance adalah pewarisan dan polymorphism adalah pewarisan yang dilakukan tidak hanya pada satu kelas anak saja, melainkan dari satu kelas induk bisa memiliki banyak kelas child atau kelas anaknya. Nah, di sini saya melakukan inheritance dan polymorphism sekaligus. Nah, itu untuk di sini caranya adalah public class. Pada public class admin kita berikan extend ke kelas abstrak system. Kemudian di kelas mahasiswa pun sama, mahasiswa extend ke sistem. Kemudian pada dosen extend ke kelas abstrak system. Nah, ini sudah masuk ke konsep polymorphism dan inheritance. Oke. Kemudian untuk encapsulation di sini pada kelas sistem pun sudah terlihat. Untuk encapsulation di sini adalah ada perbedaan di antara
jenis kelasnya di sini, jenis atributnya adalah atribut protected, dan di sini ada public. Kemudian nanti pasti ada lagi akan saya perlihatkan. Kita akan masuk ke nomor 4 dulu. Untuk nomor 4, minimal 3 metode fungsi. Nah, saya di sini kita buka dulu untuk kelas pertamanya adalah mahasiswa. Di sini metode yang telah saya buat di antaranya, pertama di sini ada metode untuk mengubah nama, kemudian kemudian ada metode untuk menampilkan seluruh data dari mahasiswa. Nah, di sini untuk jenis metodenya adalah protective. Nah, ini sudah termasuk dari encapsulation atau pengelompokan tersendiri atau terbungkus, membungkus metode. Kemudian selanjutnya di sini ada metode yang berasal dari kelas abstract system yang di overriding ke kelas mahasiswa. Di sini ada kelas untuk KRS, bisa dilihat di sini untuk keterangan sudah menginputkan KRS. Kemudian nanti akan ditampilkan setelah kita running pada kelas main, akan tampil di sini nama, kemudian semester, kemudian keterangan. Keterangannya adalah sudah menginputkan KRS. Kemudian untuk KHS ini dimana di sini untuk keterangan adalah print dan cetak. Kemudian sistem printout nanti akan ditampilkan saat kita running untuk di kelas mainnya. Untuk nama mahasiswa, tampil nama mahasiswa, kemudian semester, dan kemudian keterangan. Keterangannya adalah print atau cetak KHS. Kita tambahkan saja KHS. Oke. Kemudian pada public void absent, keterangan sudah mengisi absen. Kemudian mata kuliahnya adalah contohnya pemrograman berbasis objek seperti yang saya sekarang saya kerjakan. Ini adalah project dari pemrograman berorientasi objek. Kemudian untuk nantinya setelah kita running untuk filenya akan tampil nama, kemudian semester, kemudian keterangan, dan kemudian mata kuliah. Oke, selanjutnya kita ke kelas dosen. Kita akan lihat metodenya. Di sini untuk metode hampir sama dengan kelas mahasiswa. Ada metode untuk ubah nama dosen, kemudian ini untuk menampilkan seluruh atribut atau properti yang ada di kelas dosen. Kemudian ini untuk metode KRS, bedanya dari kelas mahasiswa. Di sini dosen berfungsi untuk menginputkan data KRS, kemudian untuk di bagian KHS, dosen berfungsi untuk menginputkan nilai KHS ke KHS, kartu hasil studi. Kemudian untuk absen, dosen bertugas untuk membuka laman absen sesuai dengan mata kuliah. Di sini mata kuliahnya kita samakan saja seperti di mata kuliah di kelas mahasiswa, yaitu pemrograman berbasis objek. Kemudian kita masuk ke bagian admin. Pada kelas admin masih hampir sama, hanya berbeda sedikit saja. Kita di sini memasukkan metode ubah nama untuk admin, kemudian kita menampilkan data pada admin. Kemudian
Untuk admin sendiri bertugas di sini untuk bisa mengecek KRS untuk mahasiswa, kemudian untuk KHS, admin bisa menginputkan juga nilai yang mungkin distorkan dari dosen ke admin, maka admin bisa menginputkannya juga. Kemudian untuk absen, admin juga bisa membuka laman absensi pada mata kuliah. Oke, kita masuk ke bagian kelas main. Pada kelas main di sini ini adalah cara pertama untuk menginputkan properti-properti apa saja. Di sini ada ID, nama, alamat, nomor telepon, email, dan semester tentunya. Kemudian untuk kelas admin di sini ada nama admin dan ID admin. Kemudian untuk dosen di sini ada ID dosen, nama dosen, alamat, nomor telepon, dan email dosen. Kemudian di sini untuk program cara memanggil metode yang telah dibuat pada masing-masing kelas. Tadi kelas mahasiswa, kelas dosen, dan kelas admin. Di sini untuk mahasiswa kita panggil untuk alias yang telah dibuat di sini. Kemudian mahasiswa ketikkan titik, kemudian tampilkan data sesuai dengan yang ada sesuai dengan nama metode yang ada pada kelas. Ya, ini tampilkan data, maka di main kelas juga titik tampilkan data untuk memanggil data yang ada, metode yang ada maksudnya. Kemudian ini ada metode ubah nama, titik ubah nama, kemudian titik KRS, KAS, dan absen. Kemudian di sini ada pada kelas dosen tentunya untuk memanggil tampilkan data, ubah nama juga, kemudian KRS, KAS, dan absen juga ada. Kemudian kelas admin juga sama seperti yang di atas, menampilkan data, ubah nama, kemudian menampilkan KRS, KL, dan absen untuk sesuai dengan metodenya. Kemudian coba kita run di sini. Oke, ini sudah muncul hasilnya. Untuk data mahasiswa di sini sudah tampil, kemudian nama mahasiswa di sini yang tadi di main kelas, nama awalnya adalah Satria Nur Ramadan, kemudian di sini untuk metode ubah nama diubah menjadi Satria Baja Hitam. Oke, maka di sini juga sudah tampil nama baru mahasiswa adalah Satria Baja Hitam. Kemudian karena peletakan dari metode ubah nama berada di atas metode KRS, CKS, dan absen, maka otomatis pada nama mahasiswa akan mengikuti nama terbaru. Karena pada metode nama baru itu akan mengubah karena metode yang saya buat pada metode ubah nama itu adalah metode return value, maka akan diubah dari value yang ada sebelumnya. Kemudian di sini untuk input bisa dilihat sendiri. Input ini bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk kelas dosen seperti ini, untuk data dosennya sudah betul. Kemudian untuk input KRS, input KHS, dan absen, nama dosen Samsudin yang nama awalnya adalah Salahuddin diubah menjadi Samsudin oleh saya. Oke.
Kemudian di sini untuk input KRS sudah menginputkan KRS untuk dosen Samsudin. Kemudian input KHS sudah untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek untuk Pak Samsudin. Kemudian KHS sudah diinput untuk keterangannya. Kemudian absen, Pak Samsudin sudah membuka laman absen mata kuliah pemrograman berbasis objek atau OOP. Oke, untuk admin di sini data admin hanya satu. Nama admin adalah Udin, kemudian saya memasukkan metode metode ubah nama, kemudian nama dari admin berubah menjadi Samsudin juga. Kemudian input nama admin Samsudin, admin sudah mengecek KRS, kemudian input KHS, ini admin mata kuliah pemrograman, admin sudah menginput KHS juga, keterangannya sudah masuk di situ sesuai dengan metode yang dipanggil. Kemudian absen sudah membuka laman absen untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek. Oke, mungkin sampai situ saja yang bisa saya jelaskan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester ini. Kemudian saya harap nantinya teman-teman ini yang mungkin menonton video saya, mohon untuk like-nya atau komen. Dan sekian dari saya. Sebelumnya, Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya.